Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, yang kami hormati, alhamdulillah kita membuka lembaran baru dalam kehidupan kita, dalam hari kita ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya harapan kami tentunya kita semuanya dalam keadaan baik, bahagia, tenang, tentram dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan hari-hari kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Dan kita masuk dalam bulan Muharram. Insyaallah kita besok akan menjumpai tanggal 10 Muharram. Kita berpuasa, baik puasa di hari ini hingga dan besok, atau besok hingga hari selanjutnya dan seterusnya, dalam rangka mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita, hari-hari kita menuju Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberi rahmat, mengampuni kita saat kita meninggal dunia, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini, mengisi hari-hari kita, lembaran-lembaran kehidupan kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan kehidupan kita. Teman-teman kita, ada yang telah meninggalkan kita, meninggal dunia, yang dahulu kita bertemu dengannya, kita tersenyum tertawa dengannya. Teman-teman kita sudah ada yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan dirinya, amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih hidup di dunia ini mengisi hari-hari kita untuk menghadapkan diri, untuk mempersiapkan diri kita, jiwa kita, menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ingat salah satu ucapan dari Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan, irtahalatid dunya mudabbira wartahalatil akhiratu muqbila wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amalun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan dengan nasihat yang indah. Nasihat yang indah. di
di mana dia mengatakan irtahalatid dunya mudabbirah. Dunia ini meninggalkan kita, membelakangi kita. Mudabbirah. Jika Anda gambarkan Anda sedang berkejar-kejaran dengan teman Anda. Teman Anda ada di hadapan Anda. Anda mengejar teman Anda berlari, berjalan kencang. Kita gambarkan teman kita itu yang ada di depan yang sedang berlari atau berjalan, meninggalkan kita itu adalah dunia. Kita langkahkan kaki kita untuk menemuinya. Kita langkahkan dengan kekuatan kita untuk mencapainya. Jika sedang bertemu kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian kita memeluknya karena lama kita tidak berjumpa, kita ingin mencapainya, bertemu dengannya. Demikianlah gambaran dunia. Dia kita kejar, membelakangi kita dia, dunia ini. Terus meninggalkan kita. Coba kita bayangkan, kita di usia 20, kita punya cita-cita begini. Ada yang sampai, ada yang tidak. Usia 25 demikian juga. Kita punya harapan nanti kita umur ini segini, kita begini. Ada yang kita capai dan ada yang tidak. Di usia 30, 35, 40 terus kita juga. Sampai kita di usia 40 ke atas. Kita pun berpikir, demikianlah dunia irtahalat mudabbirah. Dia kita kejar terus membelakangi. Kita seolah diiming dikasih sedikit-sedikit dia. Jadi seolah kita ini mengejar teman kita, ya, kita anak kecil gitu ya. Teman kita bawa makanan, atau orang kita, paman kita atau siapa, bawa makanan, kita dikasih sedikit, kita kejar lagi, dikasih sedikit. Itulah dunia mudabbirah. Wardahalatil akhirah muqbilah. Sedangkan akhirat ini, dia bukan meninggalkan kita, justru menghadap kita, menemui kita. Kita berjumpa dengan teman kita yang ada di depan. Dia datang melangkahkan kaki ke kita, menjumpai kita. Dia datang dari jauh mengetuk rumah kita. Assalamualaikum. Kita pun membuka pintu. Waalaikumsalam. Temanku. Itulah akhirat. Akhirat menghadap kita. Dunia belakang kita. Dunia yang kita kejar terus rupiahnya misalnya, ya. Kita diberi sedikit, nggak dapat banyak. Atau dikasih banyak kita, namun kita terus mengejar terus, nggak nyampe. Sedangkan akhirat, yang di situ terdapat kematian, mendekati kita, mendatangi kita, mengetuk rumah kita, seolah-olah suara pintu ketuk. Datanglah sakatul maut, yang mana manusia lari daripadanya, tidak ingin menjumpainya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Itu seperti gambaran dia melarikan diri di hari kiamat. Dari saudaranya. Karena perbedaan keadaan. Kalau di akhirat, saat dipertanggungjawabkan amalan kita, kita lari dari saudara kita. Saat kita di dunia ini, kita terus mendatanginya, mendekatinya, saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri kita, ayah kita.
Namun tatkala nanti datang satu saat di akhirat, saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Abasa surat ke-80. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Anda bisa membukanya dalam surat Al-Basa. Surat ke-80 ya. Sekitar akhir-akhir atau hampir mendekati ayat akhir. Dalam ayat itu Allah SWT berfirman, pada hari ketiga seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia lari dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istri dan anak-anaknya. Dalam surat Abasa, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Abasa ayat ke 34-nya ya, ayat 34. Anda bisa membuka mushaf Al-Quranul Karim dalam handphone maupun dalam mushaf terjemahannya, kemudian membukanya, membaca satu ayat ini, dua ayat ini, yang mana Al-Quran adalah mukjizat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kita hidup di abad 15 ini masih menjumpai mukjizat Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur membaca Al-Quran. Bisa hidup di dunia, kita beribadah membaca Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari ketiga seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ayat 35-nya kok. Lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari istrinya. Istri yang dulu dia dekati, senang dia berbicara dengannya. Sekarang keadaannya berbalik di akhirat kelak. Karena kematian memisahkan antara seseorang dengan mereka yang ada di dunia. Jika di dunia kita mendekati keluarga, berkumpul, bikin acara makan-makan malam setiap pekan, akhir pekan, memasak misalnya ya, makan makanan, membawa camilan, tertawa, bergembira, berkumpul setiap akhir pekan. Tidak demikian dengan keadaan saat di akhirat kelak. Lari. Demikianlah kehidupan dunia dan akhirat. Maka kita ingat kata-kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kata-kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia ini terus membelakangi kita. Jadi seolah-olah kita mengejarnya, mengambil sedikit makanannya, mengambil sedikit uangnya, hartanya. Terus kita kejar. Namun dia terus membelakangi kita, lari dan menjauh dari kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, sedangkan akhirat yang di situ terdapat kematian, sakaratul maut datang menemui kita, mendatangi rumah kita, mendatangi tempat kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing mereka, dunia dan akhirat itu, mempunyai anak-anak, mempunyai pengikut. Fakunu min abna'i al-akhirah. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'i dunya, jangan kalian jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab.
Sesungguhnya hari ini di dunia ini adalah hari amal perbuatan kita. Tidak ada hisab, tidak ada penilaian terhadap amal perbuatan kita. Allah masih belum menghisab kita di dunia. Namun waghadan, besok di akhirat, hisabun adalah saat kita dihisab, dinilai, dihitung amal kita. Wala amal, tidak ada lagi amal soleh. Saudaraku, amal-amal soleh dalam kehidupan di dunia ini sangat banyak. Mari kita isi kehidupan kita dengan amal-amal soleh. Dengan apa yang kita mampu. Setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Nabi Muhammad, kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah SAW. Kita berusaha demikian. Amal soleh. Karena kita masih hidup di dunia, ingin menjadi anak-anak akhirat. Tatkala kita mencari maisha, kita mencari yang halal, kita gunakan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari ini kita akan membahas satu bahasan yang mana kita ingin menjadi anak-anak akhirat yang berkaitan dengan hati dan amal perbuatan kita. Karena kita ingin hidup bahagia, bukan hanya di dunia hidup bahagia saja. Yang utama adalah hidup di akhirat. Mari kita membaca firman Allah, kita membuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl adalah surat ke-16 ayat ke-97, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan," barang siapa beramal saleh, "min dzakarin aw untha," dari kalangan laki maupun perempuan, "wa huwa mu'minun," dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Surat An-Nahl ayat 97. Kehidupan yang baik yang kita ingin capai. Di dalam ayat yang lain, kita membuka firman Allah dalam surat Toha, surat ke-20, ayat 124. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waman a'radu an dzikri," barang siapa berpaling dari peringatanku, "fa inna lahu ma'isyatan dhanka," baginya penghidupan yang sempit, baginya penghidupan yang sempit. Barang siapa berpaling dari peringatanku, baginya penghidupan sempit. Jadi kehidupan yang baik kita peroleh tatkala kita beramal-amal yang soleh dengan dalam keadaan beriman kepada Allah, amal yang soleh. Sebaliknya, kehidupan yang jelek, ma'isyatan dhanka, diperoleh manusia tatkala dia berpaling dari peringatan Allah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik dalam definisi para salaf, di antara ada yang mengatakan ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Mendapatkan rezeki yang halal di zaman ini. Ada juga mendapatkan al-qanaah, diberikan sifat qanaah, puas, menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya, baik sedikit atau banyak, qanaah. Ada juga pendapat yang lain dari para salaf, at-taufiq ila ta'at, kehidupan yang baik adalah petunjuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita mohon terjadi dalam kehidupan kita. Al-masarrah wa sa'adah
senang dan bahagia. Ada juga pendapat seperti itu, kehidupan yang baik, senang dan bahagia. Halawatul ibadah waladzatuha, manisnya dalam ibadah dan lezatnya dalam ibadah. Ini ada juga pendapat yang lain, kehidupan yang baik. Dalam surat An-Nahl 97 tadi ya. Man amila salihan, barang siapa beramal saleh, wa huwa mu'minun, min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, dari kalangan laki dan perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di antara pendapatnya adalah lezat dalam ibadah. Ibadah kita merasakan lezat, tidak membosankan, menyenangkan, mengaji, nikmat hati kita, sholat, nikmat, menuntut ilmu, berangkat pengajian, nikmat merasakannya. Kenikmatan, kelezatan dalam ibadah. Itulah hayatan thayyibah. Ini di antara pendapat para salaf. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, yang kami hormati, yang menyaksikan siaran Al-Iman TV melalui media parabola, televisi, maupun YouTube, maupun Facebook. Semoga Allah memberikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Karena itulah yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Bukan hal-hal yang buruk. Dan itu semua diraih dengan amal soleh. Bukan amal yang jelek, yang berakibat dosa, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Namun amal soleh. Amal soleh mengakibatkan kehidupan yang baik. Amal jelek mengakibatkan penghidupan yang tidak baik. Dampaknya luar biasa. Karena Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan sempit. Maka apa dampak dosa bagi kita, bagi manusia, individu, bagi kita masing-masing? Adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa na'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, baginya penghidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Sedangkan kita ini ingin hayatan thayyibah tadi, janji Allah tadi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan padanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang bahagia, enak dalam ibadah, lezat merasakan. Seorang muslim, dia berpenampilan Islami, memanjangkan jenggotnya, dia merasakan kelezatan ibadah. Seorang muslimah memakai aurat, menutup aurat, menutup tubuhnya dengan hijab, menutup wajahnya, ada yang demikian. Dia merasakan kelezatan dalam ibadah, bukan kesempitan. Maka kita lihat hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa rizqu kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung mereka yang aslam, yang muslim, diberi rezeki yang kafaf, yang cukup, dan yang Allah memberi qanaah, sifat qanaah kepadanya. Allah memberi sifat qanaah kepadanya. Demikianlah. Sungguh beruntung. Qad aflaha man aslama.
Sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam. Kenapa beruntung? Apakah beruntung orang Islam? Dikasih uang. Kenapa beruntung? Karena dia selamat. Aslama. Selamat dari apa? Selamat dari kekufuran. Selamat dari kekufuran. Dia mengenal Allah, mengenal Tuhan. Dia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan. Dia tahu Tuhan. Tuhan adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, yang menurunkan hujan, yang menciptakan langit dan bumi. Loh Ustaz, apakah ada sih orang yang tidak tahu Tuhan? Tentu Anda bisa menjawab sendiri. Iya, itu ada yang menyembah benda, menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah pepohonan dan sebagainya. Maka sungguh beruntung man aslama, yang telah masuk Islam. Hadis ini ada hadis Muslim ya, Sahih Muslim. Dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr, perawi hadis ini. Maka hadis ini seolah memberi petunjuk kepada kita. Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita dalam mencapai kehidupan yang baik ini. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung mereka yang masuk Islam. Selamat dari kekufuran. Kekufuran, bagaimana bentuk kekufuran? Misalnya menyatakan Tuhan mempunyai anak, mempunyai istri. Bentuk kekufuran. Di mana Allah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Esa, katakanlah Allah itu Esa. Allah, tempat kita bergantung padanya. Allah tidak membutuhkan kita semuanya. Lam yalid, tidak beranak, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Allah. Maka qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung mereka yang aslam. Sungguh beruntung mereka yang memeluk Islam, menganut Islam, mengerti Islam yang sahih, yang mengajarkan tauhid, menjauhi dari kesyirikan. Karena selamat dari kekufuran, kekafiran dari Allah, kepada Allah, selamat dari kesyirikan. Dan kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Di mana Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat ke-48. Seorang yang masuk Islam, dia mengenal tauhid, diajari dengan benar, Islam yang benar, sahih. Mengerti makna kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan. Dia tidak pergi ke gunung untuk mencari sesajen, memberikan sesajen, mencari pesugihan dan sebagainya. Ngerti tentang Islam soalnya dia. Islam melarang hal-hal seperti itu. Mengajarkan tauhid, maka qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang-orang yang muslim, yang Islam, yang mengerti benar Islam ini. Qad aflaha man aslam. Karena selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Kemudian waruzika kafafan, dan dia beri rezeki yang cukup, rezeki yang halal.
Allah memberi rezeki kepadanya, rezeki yang halal, yang cukup, yang mencukupinya dari kebutuhan, mencukupinya dari hal-hal yang dia membutuhkannya. Jadi yang dimaksud dari warizqa kafafan, dan dia diberi rezeki kafaf, cukup, itu adalah dia diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang halal, benar-benar halal, ngerti. Karena tidak ada keberuntungan, kebahagiaan kita diberi rezeki yang haram. Tidak ada keberuntungan sama sekali, walaupun banyak, karena dari yang haram. Kemudian sungguh beruntung juga orang yang Allah memberi sifat qanaah padanya. Wa qana'a Allah bima ata. Allah memberi qanaah. Allah memberi rezeki padanya, sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan padanya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Tidak mencari yang lebih lagi. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qana'a Allahu bima ata. Ini sungguh beruntung orang seperti ini. Semoga Allah menjadikan kita seperti ini. Orang yang muslim, mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik, mengerti apa itu kekufuran, apa itu kesyirikan. Kemudian Allah memberi rezeki bila kita rezeki yang halal. Iman rezeki yang halal itu mencukupi kita. Bukan rezeki yang haram yang mencukupi kita. Lalu Allah memberikan kepada kita sifat qanaah. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka di sini kita perlu mengingat kebahagiaan itu adalah dengan beramal soleh. Dan akibat tidak beramal soleh, berbuat dosa, maka yang didapatkan adalah penderitaan-penderitaan dalam kehidupan ini. Di sini kita akan melihat di antara hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang tidak beramal saleh, karena berpaling dari peringatan Allah SWT. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di antaranya hirmanul ilm. Tercegah dari makan ilmu Al-Quran, ilmu Islam. Karena ilmu itu adalah cahaya, tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun yaqdihu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah lemparkan dalam hati, sedangkan kemaksiatan mematikan cahaya itu. Ini di antara dampak dosa tidak mendapatkan ilmu. Sebuah syair dari Imam Syafi'i yang sering kita dengar. Syakautu ila waqi su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma fadl wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengadukan kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu dia memberi irsyad, bimbingan kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan.
Dia mengatakan, ketahuilah, ilmu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia Allah tidak diberikan kepada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah karunia. Dan karunia Allah tidak diberikan kepada dia yang bermaksiat. Maka di antara ulama ada yang menyebutkan ma min ahadin ta'allama al-Qur'an thumma nasiyahu illa bidhanbin yuhdithuhu wa dhalika bi anna Allah ta'ala yaqul wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Di antara kalau ada yang mengatakan di sini, yaitu Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah, tidaklah seorang belajar Al-Quran lalu dia lupa. Karena apa lupa dia? Maka disebut di sini illa bidzanbin yuhdithuhu. Dia lupa itu karena dosa yang dia kerjakan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin," dan tidaklah musibah menimpa kalian, dan tidaklah menimpa kalian dari suatu musibah, fabima kasabat aydikum, melainkan karena dosa kalian, kesalahan kalian. Wa ya'fu an katsir, Allah Maha memaafkan, banyak memaafkan. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, innal mu'min idza adznaba dzanban kanat nuktatan sauda. Sesungguhnya seorang beriman apabila dia berdosa, melakukan dosa, kesalahan, maka adalah titik hitam fi qalbihi, dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a, jika dia taubat, dia meninggalkan dosa tersebut, fa in taba wa naza'a, dia bertobat, ista'daba saqula qalbu, maka hatinya pun menjadi bersih. Wa in zadat hatta ta'lu qalbuhu, jika dia tambah dosanya, perbuatannya, maka semakin hitam hatinya. Maka banyaknya dosa itu bisa mengeraskan hati kita. Dan kemaksiatan itu senantiasa meninggalkan dalam hati kita titik hitam. Titik hitam. Sampai hati yang bersih, yang bening, karena dosa menjadilah hitam. Ini diantara dampak dosa juga. Seorang terhalang melakukan ilmu, hatinya jadi suram. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, kalla
Kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Sekali lagi tidak. Bahkan apa yang mereka lakukan itu, dosa-dosa yang mereka lakukan itu membuat rona dalam hati mereka, titik hitam. Maka jauhilah dosa-dosa ini. Kemaksiatan kepada Allah SWT, kemaksiatan kepada Rasulullah SAW. Yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengisi hidup kita dengan ini. Ustaz, saya tahu dari mana ini dosa, ini tidak, ini amal soleh, tidak amal soleh. Kita harus belajar, mengaji, sehingga tahu ini dosa atau tidak. Dan sarana untuk mengaji banyak sekali melalui media-media. Baik itu televisi, parabol maupun handphone, internet, YouTube, Facebook. Kita tahu sampai-sampai dosa ini berakibat buruk pada lingkungan, bukan hanya diri sendiri seseorang itu. Seperti seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, misalnya minum khamr misalnya, hal memabukkan, sehingga sampai tertutup akalnya. Dia melakukan dosa, mengganggu orang lain, mendolimi orang lain, dan naudzubillah min dzalik, sampai berbuat hal yang melanggar perintah Allah. Seorang yang melakukan dosa misalnya mengkonsumsi narkoba, karena narkoba haram, menutup akal, merusak pikiran, merusak tubuh. Dia kehabisan, akhirnya dia mencari uang, menjual maupun mencuri maupun dan sebagainya, berbuat dosa, dia berakibat yang lain, melahirkan dampak lain. Bukan hanya individu, merusak. Coba negara mana yang tidak kewalahan menghadapi narkoba ini? Berat menghadapinya. Dalam Islam hal-hal yang ini yang dilarang oleh Allah. Rasulullah SAW melarang kita semuanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dampak ya, dampak-dampak dari dosa. Kemudian berikutnya adalah di antara dosa ya, terhalang dari rezeki, hirmanu rezeki. Ketakwaan itu akan mendatangkan rezeki. Sedangkan meninggalkan ketakwaan akan mendatangkan kefakiran. Kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat kedua hingga ketiga, akhir ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberinya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, dan memberi rezeki dia dari arah yang tidak sangka-sangka. Ustaz, apa benar terhalang rezeki kalau kita berbuat dosa? Itu banyak negara-negara kufar yang tidak beriman kepada Allah. Mereka makmur, mata uang mereka lebih tinggi, mereka kaya-kaya. Maka kita ingat hadis Rasulullah SAW ya. Untuk menjawabnya kita ingat hadis Rasulullah SAW.
idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Nabi mengatakan, apabila ra'aitallah yu'til abda, engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba minad dunya, memberi dunia kepada seorang hamba, ala ma'asi, sedangkan dia dalam tidak ketaatan kepada Allah, berdurhaka kepada Allah, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, bahkan ma yuhibbu, dia yang sukai diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana mereka, negara-negara kufar, di antaranya ada yang kaya raya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, katanya kalau dosa mengakibatkan terhalangnya rezeki, itu bukti mereka kufur, bahkan tidak beriman kepada Allah. Kok kaya raya? Maka kita ingat hadis Rasulullah SAW, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Jika engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia sukai dari dunia ini, sedangkan dia dalam pemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepadanya untuk beribadah. Allah mengatakan qul huwallahu ahad, tapi justru mengatakan Allah punya anak. Tuhan itu 3. Tuhan Bapa, Ibu, Anak. Oh, Tuhan itu matahari, nyembah matahari. Ala ma'asi, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Maka apa? Kata Rasulullah SAW, fa inna ma hiya istidraj, itulah tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah, kenikmatan-kenikmatan hidup, baik itu rumah yang enak, kendaraan yang nyaman, makanan yang lezat, fa inna ma huwa istidraj. Itu hanya istidraj. Apa itu istidraj, Ustaz? Ini firman Allah SWT di dalam surah Al-An'am ayat ke-44. Istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi", tatkala falamma nasu ma dzukiru bihi, surat Al-An'am ayat berapa? 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka lupa dengan apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala sesuatu untuk mereka. Justru Allah membuka, memberi kenikmatan. Padahal dampak dosa bagi individu adalah menghalangi rezeki. Namun kok ada orang yang durhaka kepada Allah, berbuat dosa kok malah diberi? Nah, ini bedanya. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha taat kepada Allah, terkadang terjerumus dalam kesalahan. Kemudian dia merasakan, kenapa rezeki saya demikian? Merasakan demikian. Dia bertobat kepada Allah, ya Allah, saya berdosa, ya Allah. Seperti kisah seorang yang, atau saya masih gambaran, banyak sekali yang Anda bisa melihat di YouTube, bagaimana para pengusaha-pengusaha yang berbuat amalan ribawi.
meminjam di bank-bank dengan membayar bunganya dan sebagainya, sehingga dia sampai terjerumus dalam hutang-hutang yang luar biasa, miliaran. Dia sadar, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan itu semuanya. Kemudian Allah memberi rezeki dan sangka dia bangkit membayar hutangnya, dia bangkit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberinya jalan keluar. Maka tatkala kita berusaha, kemudian Allah memberikan kepada kita satu peringatan kepada kita ambil iktibar. Kenapa ini? Dari sisi muamalah, apakah muamalah ini ada hal-hal yang berbau riba? Jika tidak ada, kita terus mengoreksi hubungan kita, kesalahan kita, sampai mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini tertutup hati kita karena dosa-dosa, muamalah yang ribawi, santai, dapat untung banyak. Maka Allah memperingatkan dalam surat Al-An'am ayat ke-44 ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Sampai mereka bergembira, senang, puas dengan apa yang mereka dapatkan dalam dunia ini, maka kemudian Allah siksa mereka baghtatan, secara mendadak. Fa idahum mublisun, maka mereka terdiam berputus asa. Maka rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang kita cari, yang kita ingin tadi, qad aflahal muslimu, atau qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Wa rizqa kafafan, diberi rezeki dengan cukup, diberi dengan cukup. Rezeki yang halal, itu yang kita berusaha raih, kejar. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa berdiri, bangkit, sholat karena makan rezeki yang halal. Kita bisa membeli baju karena kita mendapatkan rezeki yang halal. Kita gunakan menutupi aurat untuk sholat, merasakan ketenangan. Kita membeli kendaraan dengan rezeki yang halal. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ini yang kita harapkan terjadi pada diri kita. Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim yang diberi rezeki cukup, dan Allah memberi kita sifat qanaah. Kenapa demikian? Karena dunia ini senantiasa diinginkan jiwa-jiwa kita. Kita ingin meraih dunia. Karena Rasulullah bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min mal, labtagha thalithan." Seandainya manusia mempunyai 2 lembah isinya emas, pasti dia akan mencari yang ketiga. Tidak akan bisa memenuhi jauh perut anak Adam ini, nafsu jiwa manusia ini, melainkan tanah. Wa yatubullah ala man taab, dan Allah memberi taubat mereka yang bertobat. Rasul mengatakan demikian. Jiwa manusia ini senantiasa tumbuh, senantiasa tamak, minta lebih. Maka jika Allah memberikan jadikan kita seorang muslim, diberi rezeki yang cukup, diberi jiwa yang qanaah, kita bersyukur kepada Allah.
Karena Rasulullah bersabda, "Lau kana li bani Adam badiyan min malin labtagha thaligan." Seandainya Ibnu Adam, manusia yang punya 2 lembah emas, pasti dia akan mengharapkan ada lagi yang ketiga, lembah ketiga lagi. Tidak akan memenuhi kerongkongannya, tidak memenuhi nafsunya, nafsu manusia, kecuali tanah, yaitu dia mati, kemudian dikubur, diratakan dengan tanah. Itu yang bisa mencegah manusia, mencegah ketamaan, mencegah jiwa-jiwa yang tamak, kematian. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, yang kami hormati, semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai seorang muslim yang Allah memberi kepada kita rezeki yang halal, yang cukup, dan sifat yang qanaah. Semoga kebahagiaan menyertai kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kita mohon kepada Allah SWT, kita mengisi hari-hari kita dengan ibadah. Seperti di bulan Muharram ini kita berpuasa, berzikir kepada Allah, mengaji, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, saling nasihat-nasihati, bertobat kepada Allah setiap saat kita. Mari kita isi kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingat sabda atau kita ingat ucapan daripada sahabat Ali radhiyallahu anhu tadi, irtahalatid dunya mudbira. Dunia membelakang kita, meninggalkan kita. Wartahatil akhirah mukbilah, sedang akhirat datang menghadap kita, kita akan menghadapinya. Walikulli wahidatin minhum banun, masing-masing mereka dunia akhirat itu punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirat, jadilah anak-anak akhirat. Isilah kehidupan kita dengan ibadah, jadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, karena di dunia ini adalah hari untuk beramal, hari untuk kita beribadah. Tidak ada hisab saat ini di dunia. Sedangkan ghadan, nanti di akhirat, hisabun wala amal. Tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi salat, tidak ada lagi puasa, tidak lagi baca Quran, tidak ada lagi mengaji, menuntut ilmu. Yang adalah hisab perbuatan kita di dunia ini. Marilah kita senantiasa mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.